Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 76. Makan malam. Delin makan malam bersama dengan suaminya di dalam kamar. Menunya enak-enak ya bang, ucap Delin memandang menu yang sudah tertata di atas meja. Iya sayang, Mbak Darsi masakannya sangat enak, ucap Irfan yang mengangkat jempolnya. Buka mulutnya sayang, ucap Irfan yang minta agar istrinya buka mulutnya. Pria itu mengarahkan garpu yang menempel daging ke bibir istrinya. Delin tersenyum dan membuka mulutnya. Adek kalau makan lucu, ucap Irfan yang mendekatkan wajahnya dengan istrinya. Abang mau ngapain? Ini lagi makan, ucap Delin begitu sangat gugup ketika wajah suaminya begitu dekat dengannya. Irfan menyapu nasi yang menempel di bibir istrinya dengan menggunakan ujung lidahnya. Delin begitu sangat malu ketika suaminya melakukan hal tersebut. Wajahnya memerah. Delin menundukkan wajahnya yang sudah begitu sangat merah. Ternyata lebih enak yang di situ daripada yang di sini, ucap Irfan yang memandang bibir istrinya dan melihat nasi yang berwarna putih yang ada di dalam piringnya. Delin sedikit memukul lengan tangan suaminya. Abang jangan begitu, ucapnya. Apa ada larangan? Tanya Irfan. Enggak ada, tapi Delin malu, ucapnya. Apa benar malu dek, ucap Irfan. Abang, Delin belum selesai makan, ucap Delin yang melanjutkan makannya. Delin memasukkan daging ke mulutnya. Abang sering suapin adek, tapi adek kenapa nggak pernah suapin abang, ucap Irfan. Delin memandang wajah suaminya. Abang kan sudah besar, bisa makan sendiri, ucapnya sedikit tersenyum. Tapi abang pengen disuapin, ucap Irfan mendekatkan wajahnya dengan istrinya. Buka mulut, ucap Delin mengarahkan daging yang menempel di sendok garpunya ke bibir suaminya. Irfan membuka mulutnya dan menggigit daging yang menempel di garpu tersebut. Delin perhatikan gaya suaminya mengunyah makanan di dalam mulutnya. Suaminya mengunyah makanan itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, dengan gaya yang berkelas. Ternyata benar dek, ucap Irfan yang memandang istrinya. Apanya? Tanya Darlin. Yang diberikan istri itu rasanya lebih enak, ucapnya yang tersenyum. Darlin tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Abang pintar bicara, ucapnya. Enggak dek, rasanya beda. Coba dek masukkan sendiri ke dalam mulut adek. Terus coba dek rasakan yang abang masukkan ke dalam mulut adek. Pasti rasanya beda, ucapnya mengarahkan daging ke mulut istrinya. Delin menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya dan memasukkan daging ke dalam mulutnya, dan kemudian merasakan rasa daging tersebut. Setelah daging di mulutnya habis, Delin membuka mulutnya dan memakan daging yang ada di tangan suaminya. Beda kan sayang, ucap Irfan. Delin memandang suaminya dan menggelengkan kepalanya. Rasanya sama, ucapnya. Irfan tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Entah mengapa istrinya bisa menurut dengan apa yang dikatakannya. Sudah pasti sama karena apa yang mereka makan makanan yang sama. Delin mencubit perut suaminya. Abang sengaja ngerjain, ucapnya. Irfan hanya tertawa dan melanjutkan makannya. Pria itu sekali-kali tetap menyuapi istrinya. Bang udah kenyang, kita langsung tidur ya, ucap Darlin. Iya, sebentar ya minta Mbak Darsi bersihkan meja dulu, ucap Irfan yang kemudian menghubungi kepala pelayan di rumah tepi lautnya. Irfan membukakan pintu kamarnya ketika mendengar suara ketukan pintu dari luar. Permisi tuan muda, apa sudah selesai makannya? Ucap Darsi yang begitu sangat sopan.
Sudah, tolong dibersihkan ya mejanya, ucap Ervan. Iya tuan muda, ucap Darcy yang kemudian minta agar 2 orang pelayan yang ikut dengannya merapikan dan membersihkan meja makan tersebut. Saya permisi tuan muda, ucap Darcy setelah selesai merapikan meja. Iya, terima kasih, ucap Ervan. Iya tuan muda, saya permisi nyonya muda, ucap Darcy berpamitan dengan Darlin. Iya, terima kasih ya, ucap Darlin yang tersenyum ramah. Ervan mengunci pintu setelah Darcy keluar dari kamar. Darlin sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang begitu sangat cantik. Darlin memandang dirinya dari pantulan cermin yang berukuran besar di dalam kamarnya. Darlin memajukan bibirnya ketika melihat dirinya terlihat begitu sangat cantik. Padahal mau tidur aja, kenapa penampilan harus seperti ini, ucapnya. Darlin memakai pakaian seperti apa yang diminta oleh suaminya. Ervan berjalan mendekati istrinya. Pria yang berwajah tampan itu memeluk tubuh istrinya dari belakang. Sengaja ya dek berpenampilan seperti ini, ucapnya. Ini abang yang minta, ucap Darlin ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Ervan tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Ervan mencium pipi istrinya. Kalau sudah halal seperti ini, sudah bebas sayang, ucapnya berbisik di telinga istrinya. Ervan mengingat saat berada di dalam ruangan bersama dengan istrinya, yang mana istrinya waktu itu masih berstatus menjadi sekretarisnya. Saat itu, Ervan begitu sangat sulit untuk mengendalikan dirinya. Ada rasa ingin mendekatinya, namun takut. Pada saat ini, Ervan merasakan bahwa sekarang ia sudah bebas untuk mendekati istrinya. Bahkan, ia bisa mendekati istrinya, mencium istrinya, membelai rambut istrinya, memegang tangan istrinya saat berjalan. Semua itu menjadi amal ibadah untuknya. Darlin tersenyum dan memandang wajah suaminya. Abang mau apa? Ucap Darlin ketika tangan suaminya sudah mulai bergerak kemana-mana. Sesuai janji sayang, ucap Ervan mencium daun telinga istrinya. Darlin tertawa saat suaminya mencium daun telinganya. Kita harus semangat sayang usahanya, ucap Ervan. Darlin dengan patuh menganggukkan kepalanya. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya. Darlin tahu bahwa statusnya saat ini adalah seorang istri dan juga menantu. Melihat sikap kedua mertuanya, Darlin sangat paham bahwa papa dan juga mamanya begitu sangat menginginkan cucu darinya. Jadi kita harus sering-sering, ucap Ervan memutar tubuh istrinya dan menghadap ke arahnya. Iya, ucap Darlin yang hanya menurut saja. Darlin melingkarkan kakinya di pinggang suaminya ketika suaminya mengangkat tubuhnya dan menggendongnya. Darlin hanya tersenyum dengan tangan yang melingkar di leher suaminya. Kenapa nggak langsung ke tempat tidur bang? Ucap Darlin ketika suaminya hanya diam menggendongnya tanpa berjalan menuju ke tempat tidur mereka. Ervan tersenyum dan menempelkan bibirnya di bibir istrinya. Buat yang beda, ucapnya. Beda gimana? Tanya Darlin yang tidak mengerti maksud suaminya. Nanti diajarin sayang, ucapnya kembali mencium bibir istrinya. Darlin merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur setelah penyelesaian apa yang menjadi kewajibannya. Gimana sayang? Ucap Ervan berbisik di telinga istrinya. Darlin terlihat tersenyum mendengar ucapan suaminya. Capek? Ucapnya yang memeluk suaminya dan menempelkan wajahnya di dada suaminya. Kalau capek kita tidur, besok subuh lagi, ucapnya. Darlin mengangkat wajahnya dan memandang suaminya. Apa enggak capek? Tanyanya. Makanya istirahat dulu, ambil tenaga, ucap Ervan. Pria itu mencium bibir istrinya. Tapi katanya besok pagi lihat matahari terbit, ucap Darlin. Setelah melihat matahari terbit dan sarapan, ucap Ervan yang sudah membuat jadwalnya. Ya udah kalau begitu kita tidur dulu, ucap Darlin kembali memeluk suaminya.
dan menempelkan wajahnya di dada suaminya. Chapter 77. Ervan merajuk. Darlene perlahan-lahan membuka matanya saat merasakan suaminya menarik-narik hidungnya. Darlene tersenyum saat memandang wajah suaminya. "Sudah subuh," ucap Ervan. Darlene menganggukkan kepalanya. "Darlene malas bangun bang, dingin," ucapnya yang kembali menarik selimutnya. Ervan memeluk tubuh istrinya untuk memberikan rasa hangat untuk istrinya. "Apa masih dingin?" ucapnya. "Badan abang enak, hangat," ucap Darlene dan memeluk tubuh suaminya. Ervan hanya tersenyum memandang istrinya dan mencium bibir istrinya. "Abang, jangan cium, Darlene belum gosok gigi," ucap Darlene yang menundukkan wajahnya. "Kita sama-sama belum mandi, Dek," ucap Ervan yang tersenyum. "Tapi Darlene enggak enak," ucapnya. "Enggak enak kenapa?" tanya Ervan. "Darlene malu sama abang karena belum mandi," ucapnya yang menutup mulutnya. "Enggak usah malu," ucap Ervan. Pria itu menurunkan tangan istrinya dan mencium bibirnya. Darlene memejamkan matanya. Tangannya meremas rambut suaminya ketika suaminya mencium bagian leher dan juga daun telinganya. "Bang," ucap Darlene. "Ya sayang," jawab Ervan. Darlene memegang pipi suaminya dan menatapnya. "Abang mau bercocok tanam dulu, Dek. Abang mau menabur benih," ucapnya. "Apa belum azan?" tanya Darlene. "Belum sayang," jawab Ervan yang kembali melanjutkan apa yang menjadi tujuan utamanya. Keinginan pria itu semakin naik ketika mendengar suara istrinya. Istrinya sudah mulai berani mengeluarkan suaranya. Biasanya istrinya selalu menahan agar suaranya tidak terdengar. Namun sekarang istrinya sudah terlihat begitu sangat tidak kuat menahannya. Suasana dingin di dalam kamar terasa hangat. Seketika, ketika mereka sama-sama saling memberikan rasa hangat satu sama yang lain. Ervan merebahkan tubuhnya di samping istrinya setelah ia selesai melakukan tugasnya. "Bang, mandi," ucap Darlene. "Sebentar sayang, istirahat dulu, capek," ucapnya. "Iya, tapi sebentar lagi azan," ucap Darlene. "Iya, 10 menit," ucap Ervan yang mengedipkan sebelah matanya. Ervan merasakan begitu sangat lelah setelah melakukan tugas paginya. "Dek," ucap Ervan yang memanggil istrinya. "Iya," jawab Darlene. "Suaranya tadi keras ya, Dek," ucapnya yang berbisik di telinga istrinya. Darlene begitu sangat malu. Darlene mengeluarkan suaranya karena dia sudah tidak mampu untuk menahan suara yang keluar dari bibirnya. Darlene hanya diam, tanpa menjawab apa yang diucapkan oleh suaminya. Wajahnya begitu sangat merah dan bersembunyi di dada bidang suaminya. "Kenapa diam?" tanya Ervan. "Enggak ada," jawab Darlene tidak tahu harus menjawab apa. "Abang suka, Dek, nanti buat lagi seperti itu ya," ucapnya. Darlene mengangkat kepalanya dan menatap wajah suaminya dengan wajah yang bersemu merah. "Sama abang udah gak boleh malu-malu sayang," ucap Ervan. Darlene menganggukkan kepalanya. "Kita mandi," ucapnya. "Iya, Dek," ucap Ervan yang kemudian mencium bibir istrinya. Pria itu kemudian duduk dan beranjak dari tempat tidur. Ervan mengambil handuk yang berwarna putih yang sudah disiapkan oleh pelayan. Ervan melingkarkan handuk itu di pinggangnya. Ervan mengambilkan untuk istrinya dan berjalan ke tempat tidur, di mana istrinya masih menutup tubuhnya dengan selimut. "Ini sayang handuknya," ucapnya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlene mengambil handuk yang diberikan oleh suaminya dan melingkarkan handuk itu di dadanya. "Mau digendong?" tanya Ervan. "Tapi katanya capek," ucap Darlene. "Kalau begini tidak ada capeknya," jawab Ervan.
Delin tersenyum mendengar tawaran yang diberikan oleh suaminya. Delin melingkarkan tangannya di leher suaminya. Delin menempel di belakang punggung suaminya. Kakinya melingkar di pinggang suaminya. Delin memandang suaminya yang sudah memakai celana training dan baju kos hitam berkerah. Delin tersenyum ketika melihat suaminya terlihat begitu sangat tampan di matanya. Penampilan suaminya begitu sangat sempurna ketika memakai jaket warna coklat pekat dan juga topi. Di tepi pantai ini udara terasa begitu sangat dingin, sehingga Ervan memakai jaket. Pria itu juga memakai topi sebagai perlengkapannya untuk berolahraga. "Apa sudah siap?" tanya Ervan yang tersenyum memandang istrinya. Sejak tadi istrinya terlihat hanya fokus memandangnya. "Sudah," jawab Darlin. "Jaketnya dipakai," ucap Ervan yang mengambil jaket tebal milik istrinya. Darlin tersenyum dan memandang jaket yang diberikan oleh suaminya. Jaket berwarna pink itu terlihat begitu sangat cantik di tubuhnya. "Abang ambil gitar dulu," ucap Ervan yang mengambil gitar dalam lemari yang ada di dalam kamarnya. "Di sini ada gitar ya?" tanya Darlin. "Iya dek, biar kita lebih mesra dan romantis. Saya melihat matahari terbit sambil dengarkan abang bernyanyi," ucapnya yang tersenyum tipis dan mengedipkan sebelah matanya. Darlin tersenyum saat mendengar ucapan suaminya dan memegang tangan suaminya. "Udah, ayo keluar," ucapnya. "Sudah nggak sabaran ya dek dengar suara abang," ucap Ervan yang sengaja menggoda istrinya. "Enggak, Darlin udah nggak sabar mau lihat matahari terbit," ucap Darlin dengan sangat jujur. Ervan menghentikan langkah kakinya. Pria itu hanya diam tanpa mau melanjutkan untuk keluar dari dalam kamar. "Kenapa?" tanya Darlin. "Adek pergi aja sendiri," ucapnya. "Kenapa gitu?" tanya Darlin yang belum mengerti mengapa suaminya marah. "Kalau cuma mau lihat matahari terbit, ya udah pergi aja sendiri," ucapnya. Darlin diam. Apa Darlin tadi salah bicara? Pikirnya dalam hati ketika melihat ekspresi wajah suaminya. "Darlin mau lihat matahari terbit sama abang dan juga sambil mendengarkan abang bernyanyi," ucapnya berusaha merayu suaminya. "Udah malas," ucap Ervan yang berjalan mendekati tempat tidur dan duduk di tepi tempat tidur. Ervan melipatkan tangannya di dadanya setelah meletakkan gitar di atas tempat tidur. Darlin memandang wajah suaminya, kemudian duduk di atas pangkuan suaminya. "Bang, Darlin beneran pengen dengar abang bernyanyi," ucapnya. Ervan tersenyum tipis ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu begitu sangat senang ketika melihat istrinya yang berusaha merayunya. "Bang, mana ada orang bulan madu yang merajuk?" ucap Darlin buka topi yang dipakai oleh suaminya dan mengarahkan topi itu ke belakang. Darlin kemudian mencium bibir suaminya. "Abang kenapa merajuk sih? Laki-laki mana boleh merajuk?" ucap Darlin yang mencium bibir suaminya. "Adek cuma pengen lihat matahari terbit. Kenapa bawa-bawa abang?" ucap Ervan. "Enggak enak bang kau lihatnya sendiri. Apalagi nggak ada abang yang duduk di samping Darlin. Terus juga nggak ada abang yang memegang tangan Darlin. Terasa dingin dan sepi kalau nggak ada suara musik gitar dan juga suara abang yang merdu," ucapnya berusaha tetap merayu suaminya. "Adek cuma sengaja merayu-rayu abang," ucap Ervan yang memalingkan wajahnya dari istrinya. Darlin menelan air ludahnya dengan sangat kasar. "Darlin enggak merayu bang," ucapnya. "Abang udah marah. Percuma juga kalau adek merayu," ucap Ervan. Darlin tersenyum memandang suaminya. "Iya, Darlin merayu abang, biar abang mau," ucapnya melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Darlin mencium wajah suaminya tanpa ada yang dilewatinya. "Apa masih kurang?" tanyanya yang tersenyum. Ervan menganggukkan kepalanya. Darlin kembali mencium suaminya sebanyak-banyaknya. "Bang, bibir Darlin sudah capek.
Sudah ya marahnya, pinta Darlin. Beneran mau dengar abang nyanyi, ucap Ervan yang tersenyum. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Sudah, ayo, ucap Ervan yang memegang tangan istrinya. Chapter 78. Bernyanyi di pantai. Pria berwajah tampan itu tersenyum begitu sangat tipis ketika ia berhasil mengerjai istrinya yang polos. Apa yang dilakukan istrinya di luar perkiraan Ervan. Selain berhasil mengerjai istrinya, ia juga mendapatkan bonus yang sangat banyak pagi ini dari istrinya. Ervan berjalan menuruni anak tangga. Tangan pria itu menggenggam tangan istrinya. Ervan berjalan menuju pintu utama bersama dengan istrinya. Di dalam kamar sepertinya lebih enak, Dek, ucap Ervan. Enak apanya? Ucap Darlin memajukan bibirnya. Bisa saling menghangatkan, ucapnya sedikit tersenyum. Darlin terlihat meringis saat mendengar ucapan suaminya. Darlin udah capek sejak semalam, keluhnya. Iya, Dek, makanya abang mau diajak ke pantai. Abang tahu lawan abang tumbang, ucap Ervan yang tertawa. Abang, ucap Darlin mencubit pinggang suaminya. Darlin mengingat bagaimana usahanya untuk merayu suaminya agar bisa ke pantai. Bila tidak keluar dari kamar, Darlin sudah bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Darlin berjalan di samping suaminya, tersenyum memandang wajah suaminya. Bang, jalannya cepat sedikit, ucapnya merasa jalan suaminya begitu sangat santai. Cepat-cepat mau ngapain? Tanya Ervan. Biar bisa cepat sampai di tepi pantai, ucap Darlin. Itu pantai di depan sayang, nggak perlu cepat-cepat. Lagian juga ingat pesan mertua, ucap Ervan sedikit mencubit hidung istrinya. Darlin sudah tidak berjalan dengan terburu-buru lagi. Ia berjalan begitu sangat santai dan berhati-hati ketika suaminya mengingatkan pesan mertuanya. Kalau mau lebih cepat sampai ke pantai, biar abang gendong, ucap Ervan berhenti dan berikan punggungnya untuk istrinya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Adek pegang gitar abang ya, ucap Ervan. Iya, ucap Darlin naik ke atas punggung suaminya ketika suaminya sudah menundukkan tubuhnya. Darlin memegang gitar yang diberikan oleh suaminya. Tapi bang, kalau seperti ini nanti dilihat sama pelayan segan, ucapnya. Ervan hanya tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu berjalan menuju ke pantai sambil menggendong istrinya. Ervan menggendong istrinya seperti seorang abang yang menggendong adiknya di punggungnya. Udah sampai Tuan Putri, ucap Ervan sambil menundukkan tubuhnya agar istrinya bisa turun dari atas punggungnya. Terima kasih, ucap Darlin tersenyum saat turun dari punggung suaminya. Abang kenapa suka gendong Darlin? Apa enggak berat? Ucapnya. Tadi sebelum digendong enggak ada nanya ya, Dek. Udah sampai di sini baru nanya, biar kelihatan basa-basinya, ucap Ervan yang memandang istrinya. Darlin tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Ya wajib gitulah bang. Kalau tadi Darlin bilangnya, apa abang gak capek gendong Darlin? Pasti abang bilang, ya capek lah dek, jalan sendiri aja, ucap Darlin tersenyum lebar. Ervan tertawa mendengar jawaban istrinya. Pintar ya dek, badan sebesar ini apa beratnya sih dek? Lagian juga biasanya beban yang abang angkat kalau fitness lebih berat dari ini, ucapnya sedikit tersenyum mengusap kepala istrinya. Bang, kita duduk di sini, ucap Darlin yang memilih posisi duduk tidak jauh dari bibir pantai. Namun, ombak yang ke tepi tidak sampai ke tempat di mana ia duduk saat ini. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu duduk di sebelah istrinya. Itu mataharinya sudah mulai naik, ucap Ervan yang memandang ke arah matahari yang sudah mulai menunjukkan keberadaannya. Darlin tersenyum ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Abang foto Darlin, ucapnya yang mengeluarkan ponsel dari dalam saku baju dingin yang dipakainya.
Ervan tersenyum dan mengambil ponsel istrinya. Pria itu kemudian mengambil gambar istrinya. Ervan tersenyum saat melihat istrinya yang menunjukkan berbagai macam gaya. Ervan mengambil foto istrinya yang memandang matahari terbit, kemudian memandang ke arahnya, dan begitu banyak gaya istrinya yang diambilnya. Sekarang gantian, ucap Ervan memberikan ponsel itu kepada istrinya. Biasanya cowok nggak mau ikutan foto, ucap Dylan seakan protes ketika suaminya meminta ia mengambil gambarnya. Siapa bilang? Ucap Ervan yang tersenyum dan berdiri berlawanan dari arah matahari. Ervan bergaya begitu sangat tampan ketika istrinya mengambil gambarnya. Pria itu bergaya selayaknya cowok yang cuek, wajah yang sedikit tersenyum. Dylan begitu banyak mengambil gambar suaminya. Wajahnya berubah ketika mengambil gambar suaminya. Dylan yang perempuan aja berpose nggak pandai seperti itu. Banyak gaya ini cowok, kok bisa sih banyak gaya? Terus juga dia enggak kehabisan ide untuk bergaya, ucap Dylan seakan ingin protes saat menilai foto yang diambilnya begitu sangat bagus semua. Ervan menarik tangan istrinya agar berdiri bersama dengannya. Kali ini ia memegang kamera dan mengambil fotonya bersama dengan istrinya. Lihat abang dek, ucapnya. Dylan menuruti perintah suaminya dan memandang wajah suaminya. Dylan membuka matanya dengan sangat besar ketika bibirnya menyentuh bibir suaminya, dan pada saat itu juga foto itu diambil suaminya. Ini untuk abang jadikan wallpaper ponsel abang. Nanti kirim ya, ucap Ervan. Pria itu tersenyum melihat foto mesranya. Dylan hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya. Sini duduk, ucap Ervan duduk di tempat yang tadi. Dylan tersenyum dan duduk di sebelah suaminya. Ervan memegang tangan istrinya dan melingkarkan tangan istrinya di pinggangnya. Pria itu menyandang kepala istrinya di bahunya. Dylan tersenyum saat merasakan kehangatan yang diberikan oleh suaminya. Kenapa abang sangat pandai buat Dylan terbang hingga ke langit ketujuh, ucap Dylan di dalam hatinya. Dylan merasakan sikap suaminya begitu sangat mesra dan romantis. Suaminya selalu menunjukkan sikapnya yang sangat menyayangi dan mencintainya dengan kadar yang sangat pas, tidak terkesan berlebihan. Ervan mulai memetik gitar di tangannya. Mau nyanyi apa? Ucapnya. Terserah aja, Dylan suka semua, ucap Dylan. Ervan mulai memetik gitarnya. Pria itu menyanyikan lagu-lagu romantis untuk istrinya. Dylan terhanyut dengan suasana pagi yang sangat romantis. Dylan duduk di tepi pantai bersama dengan pria yang sudah sangat dicintainya. Bahkan Dylan sudah tidak malu untuk bersikap manja dengan suaminya. Dylan berdua di tepi pantai dan memandang matahari terbit yang ditemani alunan musik yang dipetik dari gitar. Terdengar sangat merdu di telinganya. Suara suaminya yang begitu sangat bagus yang membuat suasana terasa begitu sangat romantis. Ini lagu cocok deh untuk kita, ucap Ervan yang mengedipkan sebelah matanya dan tersenyum memandang istrinya. Lagu apa? Tanya Dylan. Hidupku kan damaikan hatimu, ucap Ervan yang menyebutkan judul lagu yang akan dibawanya. Lagu yang begitu sangat cocok dengan suasana yang saat ini dilaluinya bersama dengan istrinya. Ervan tersenyum memandang istrinya. Suaranya yang terdengar bagus saat menyanyikan lagu tersebut. Berjalan di tepi pantai, ucap Ervan yang memandang istrinya. Tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Ervan menyanyi lagu itu sambil memetik gitarnya dan memandang wajah istrinya. Dylan tersenyum memandang suaminya. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu, ucap Ervan yang memetik gitarnya dan menatap wajah istrinya dengan penuh rasa cinta. Dylan seakan terhanyut dengan suasana begitu sangat romantis menurutnya. Abang memang manusia yang sangat sempurna, puji Dylan di dalam hatinya. Ervan tak ada henti-hentinya menyanyikan lagu. Habis satu lagu menyambung dengan lagu yang lain. Suruh habis surah abang konser pagi ini dek, ucap Ervan yang tersenyum memandang istrinya. Setelah Ervan menyanyikan lagu terakhir yang dibawanya. Ya padahal Dylan mau minta tambah,
ucap Darlin yang memajukan bibirnya. Isi baterai dulu dek kalau mau tambah, ucap Ervan yang memajukan bibirnya. Darlin tersenyum dan mencium bibir suaminya secepat kilat. Kok cepat banget dek? Tanya Ervan. Malu kalau ada yang lihat, ucapnya. Ervan tersenyum dan kembali memetik gitarnya.